仗剑临九霄，我辈修士人逍遥。红颜白首望，莫顾不了年少。线路尽头站。 Halo teman-teman, gimana kabar hari ini? Mimin doakan semoga teman-teman selalu sehat walafiat, murah rezeki, serta penuh kebahagiaan. Oke, pada kesempatan kali ini Mimin akan menyajikan spoiler dongwua yang berjudul Martel Master bagian yang ke-297. Bagi yang baru bergabung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe lah agar Mimin tambah semangat nih. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita lanjutkan kisahnya. Melanjutkan kisahnya, diceritakan bahwa Raja Liu Sanri dan Master Zhou sedang berdiskusi tentang cara menyembuhkan leluhur Liu Tai. Di sisi lain, Qin Chen saat ini secara alami tidak mengetahui semua ini. Qin Chen bersama Liu Yuanqin dan Liu Lingyun ketiganya datang ke gudang harta istana. Sebagai putra dan putri kerajaan dari dinasti Dawei, Liu Yuanqin tidak sembarangan bisa memasuki gudang harta. Namun dengan token emas yang diberikan oleh raja, maka pengawal mengizinkannya untuk memasuk. Gudang harta karun dinasti Dawei sangat besar. Terjadi beberapa banyak kompartemen yang berbeda, termasuk ruang senjata, ruang material, ruang obat, ruang buku, dan lainnya. Banyak bahan langka yang dimiliki keluarga kerajaan akan disimpan di dalamnya. Di antaranya adalah harta karun yang dapat diidentifikasi oleh keluarga kerajaan, dan beberapa harta yang tidak diketik asalnya juga ditempatkan di dalamnya. Super Kaisar secara alami ditempatkan di ruang material. Ada banyak hal bagus di sini, ucap Qin Chen lirih, mau tidak mau terkejut secara diam-diam. Saya pikir perbendaharaan keluarga kerajaan hanya rata-rata, tapi sekarang sepertinya luar biasa. Harta yang di dalamnya setidaknya harta tingkat 7. Tuan Qin, Super Kaisar yang Anda inginkan benar-benar ada di gudang harta karun, ucap Liu Yuanqin. Pada ruang material terdapat buku yang mencatat berbagai hal yang ditempatkan di ruang material. Liu Yuanqin membaliknya sedikit demi sedikit dan menemukan catatan tentang Super Kaisar. Tapi benda ini ada di ruangan lain, aku akan mengambilnya. Liu Lingyun, kamu temani Tuan Qin untuk melihatnya di sini, kata Liu Yuanqin memberi perintah dan berjalan ke ruang lain. Setelah dia pergi, Qin Chen dan Liu Lingyun ditinggalkan di ruang tertutup. Qin Chen tidak peduli dan melihat banyak harta di ruang material ini. Berbagai bahan langka membuatnya cukup menghela nafas. Meskipun harta karun di sini tidak mengejutkannya, mereka juga sangat langka. Tiba-tiba cahaya lembut datang dari sudut dan menarik perhatian Qin Chen. Itu adalah batu seperti batu giok memancarkan cahaya redup, dan ada jejak cahaya di dalamnya, seperti penari yang tiada tara bernyanyi dan menari. Bullstone, ini adalah bullstone batu awet muda.
Melihat potongan batu itu, Kincen tercengang dan segera jalan mendekat. Awalnya hanya Kincen dan dirinya sendiri yang tersisa di ruang kecil itu. Pada saat itu, melihat Kincen melihat batu itu, Liu Lingyun tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Qin, apakah Anda tahu batu apa ini?" "Batu awet muda," ucapnya. "Ada banyak batu, ada banyak benda di ruang materi, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan tidak ada yang tahu fungsinya. Batu ini telah ada di sini selama bertahun-tahun." Liu Lingyun hanya berpikir bahwa batu ini indah, tapi dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah batu yang bisa membuat awet muda. Batu ini yang disebut batu yang diberkahi, dipakai sepanjang tahun. Ini memiliki efek menjadi muda dan tidak tua. Itu bisa melembabkan wajah wanita dan memiliki manfaat tertentu untuk kultivasi, ucap Kincen mengangguk. Tetapi di dalam ingatannya yang panjang, batu awet muda ini termasuk bahan urutan ketujuh. Itu juga sangat populer di domain bela diri. Karena efek pelembabnya, wanita dengan identitas di domain bela diri akan memakainya bersamanya. Lebih dari 300 tahun yang lalu, untuk membuat Zhuang Zi'er bahagia, dia telah menghabiskan banyak uang untuk menemukan batu berbentuk hati, dan dia secara pribadi memperbaikinya ke pihak lain. Pada zaman dahulu, Sang Zhuang Zi'er bersemangat selama berhari-hari. Kincen masih mengingat senyum indahnya saat itu. Tapi sekarang, melihat batu ini sekali lagi membuat Kincen menghela nafas. Segalanya berubah. Perubahan hidup. Mengapa hati seorang wanita bisa begitu kejam? Gumam Kincen memandangi batu abadi di depannya. Dalam kehidupan ini dia pasti akan mengembali ke puncak domain bela diri dan membiarkan Sang Zhuang Zi'er merasakan buah pahitnya. Efek melembabkan penampilan wajah, ucap Liu Lingyun melangkah maju dan mengambil batu tua itu dan penuh semangat. Meskipun dia mengabdikan diri pada seni bela diri, tidak ada wanita yang tidak peduli dengan perawatan wajahnya. "Tuan Qin, apakah Anda menginginkan batu ini?" tanya Liu Lingyun menatap Kincen dengan gugup. Melihat bahwa Kincen tertarik pada Bolstone, dia berpikir bahwa Kincen ingin mengambil Bolstone, dan layaknya Kincen, selama dia berbicara, ayah pasti akan setuju. "Putri ke-9, jangan khawatir. Saya hanya sedikit terkejut saat melihat batu itu. Saya bukanlah seorang wanita, apa gunanya batu ini?" Putri ke-9 itu cantik. Mengenakan batu ini mungkin memiliki efek yang luar biasa, ucap Kincen sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Liu Lingyun merasa sangat senang. "Apakah Tuan Qin memuji kecantikanku?" gumamnya. Di masa lalu ketika pria lain mengatakan itu padanya, Liu Lingyun langsung menebasnya dengan pedang dan marah padanya. Lain halnya ketika Kincen yang mengatakannya, ada sedikit kebahagiaan di hatinya tanpa alasan. Tuan Qin memang sangat banyak pengetahuan. Ini adalah batu awet muda yang sudah lama di sini. Banyak master di istana tidak mengetahuinya. Hanya Tuan Qin yang bisa mengenalinya. Itu benar-benar membuat Liu Lingyun mengagumi kehebatan Master ini. Liu Lingyun menunduk dan bergumam, menghembuskan napas seperti anggrek, memata-matai Kincen secara diam-diam.
Dalam hati Ling Yun, dia menduga bahwa Qin Chen tertarik padanya. Jika tidak ada begitu banyak benda langka dan asing di sini, mengapa Qin Chen sangat peduli dengan batu favorit wanita? Dia terus bergumam. Tiba-tiba, suasana menjadi agak ambigu. Qin Chen terkejut. Liu Ling Yun tidak akan salah paham kan? Saya ingin mengubah topik bicaraan. Tuan Qin, Separ Kaisar telah ditemukan. Tiba-tiba Liu Ling Yun kembali ke ruang rahasia. Saya melihat di tangannya memegang separ kaisar, separ putih susu yang cerah. Separ ini hanya seukuran kepalan tangan, memancarkan suasana yang cerah berkilauan, seperti seorang kaisar yang memandang rendah punggawanya. Benar sekali, itu adalah separ kaisar, ucap Qin sangat gembira dan mengusap separ kaisar dengan ringan, dengan tatapan kabur di matanya. Dengan separ ini, informasi bela dirinya sendiri dianggap lengkap. Liu Liyung tiba-tiba merasa tertekan dan depresi. Dia bergumam, Qin Chen ini masih bukan laki-laki. Dia tidak bereaksi sama sekali ketika aku berdiri di depannya dengan kecantikan yang tiada tara. Sebaliknya, dia sangat bersemangat ketika melihat separ kaisar. Apakah separ kaisar lebih baik darinya? Gumamnya. Ayo pergi, ucap Qin Chen sambil menyingkirkan separ kaisar. Qin Chen berbalik dan berjalan keluar dari gudang harta karun. Liu Yuanqin yang menemaninya terkejut. Dia dipanggil oleh Liu Xuanrui untuk menemani Master Qin ke gudang harta karun, tapi dia juga mengerti tujuan ayahnya. Saya hanya ingin memenangkan Qin Chen dan biarkan Qin Chen melihat sebentar di gudang harta ini untuk melihat apakah dia menyukai sesuatu, sehingga dia bisa mempererat hubungan kerjasama. Gumam Yuanqin. Kalau tidak, separ kaisar, apakah mereka butuhkannya? Kirim saja seorang ke gudang harta karun ini dan ambil langsung. Sekarang Qin Chen hendak langsung pergi. Liu Yuanqin tertegun. Qin Chen ini benar-benar seorang pria yang terhormat. Harta karun dalam perbedaan ini sangat langka, sehingga ahli tingkat bina diri manapun akan kagum ketika mereka masuk, dan mau tidak mau mengorek-ngorek, mau pikiran yang jahat. Tapi Qin Chen tidak memiliki pikiran yang itu. Dia tidak bisa tidak mengagumnya. Liu Yuanqin tersenyum dan berkata, Tuan Qin, apakah Anda tidak melihat harta lainnya? Oke, aku akan membicarakannya nanti, jawab Qin Chen. Setelah mendapatkan separ kaisar, Qin Chen tidak sabar untuk mengatur formasi bela diri, sehingga Master Zhou dan yang lainnya cepat menerobos. Jika dia tidak sepenuhnya mengalahkan keluarga Ling, mungkin Qin Chen selalu akan diganggu. Baru saja mereka pergi, berjalan menuju gerbang aula harta karun. Oke, tiba-tiba gelombang aneh datang dari tidak jauh. Qin Chen merasakan pedang karat misterius di cincin penyimpanannya menjadi bereaksi sedikit panas. Apa yang terjadi? Gumam Qin Chen menoleh dan melihat ke tempat fluktuasi datang. Tapi itu adalah ruang rahasia yang sederhana. Tuan Qin, ada apa? Tanya Liu Yuanqin. Melihat Qin Chen berhenti, Liu Yuanqin bertanya dengan bingung. Apa yang ada di ruang rahasia ini? Qin Chen menunjuk ke ruang rahasia yang berasal dari fluktuasi. Liu Yuanqin menoleh dan tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Qin, ruang rahasia ini dipenuhi dengan beberapa hal aneh dari dinasti Dawei kami. Banyak barang di dalamnya yang rusak dan tidak tahu asal-usulnya. Hal yang luar biasa, jadi semuanya disimpan di sini. Bisakah Anda membawa saya untuk melihat-lihat?
Tanya Kincan mengerut kening. Harta macam apa yang bisa ditanggapi oleh pedang karat misterius ini? Tentu saja, jawab Liu Yuanqin. Tidak ragu, kemudian membuka ruang rahasia secara langsung. Begitu Kincan masuk ke ruang rahasia, dia merasakan tempat di mana fluktuasi telah hilang. Dia melihat tumpukan barang di tempat itu, tetapi tempat asap kembang itu berada di bawah tumpukan barang-barang yang sedang diserahkan. Kincan segera melangkah dan membuka puing-puing di depannya. Kemudian dia menemukan armor yang telah rusak, ditutupi dengan debu, bahkan berkarat yang sangat sederhana. Master Qin bisa merasakan bahwa ketika baju ini terbuka, pedang karat misterius di cincinnya bereaksi, seolah terbakar, kemudian terdiam lagi. Itu dia, gumam Kincan, yakin bahwa hal inilah yang menyebabkan pedang karat misterius bereaksi. Segera dia melihat baju besi di depannya. Seluruh baju besi itu sederhana dan bersahaja, tetapi garis yang sangat rumit terukir di dalamnya, dan bahkan Kincan tidak dapat memahami struktur spesifiknya. Ini semestinya menjadi semacam baju besi kuno. Struktur polanya itu memiliki struktur pola susunan kuno. Kincan segera memasukkan kekuatan aslinya ke dalamnya, tetapi seluruh baju besi tidak merespon. Jelas, garis pola di dalamnya telah rusak dan kehilangan efek aslinya. Saya tidak tahu apakah itu bisa diperbaiki, ucap Kincan mengerutkan kening. Tidak boleh bagaimana barang karat yang mesti bereaksi. Kincan tidak berani menganggapnya enteng. Struktur di dalamnya tidak boleh hancur total. Mungkin masih ada harapan untuk diperbaiki. Dari mana asal armor ini? Kincan bertanya. Liu Yuanqin dan Liu Lingyun memandang Kincan dengan curiga. Mereka tidak tahu mengapa Kincan tertarik dengan baju besi yang rusak itu. Ketika Kincan mengajukan pertanyaan, mereka bahkan membolak-balikkan buku catatan untuk melihatnya. Setelah beberapa saat, Liu Yuanqin berkata, "Saya menemukannya. Baju besi ini diperoleh oleh seorang master di istana kekaisaran ratusan tahun yang lalu dari dunia rahasia di pegunungan leluhur iblis di perbatasan dinasti. Itu memiliki sejarah panjang dan harus menjadi baju besi dari zaman kuno. Ini sangat keras dan bahan halusnya juga sangat istimewa. Sejauh ini tidak ada penilai yang bisa mengidentifikasi bahan apa yang ada di dalamnya. Selain itu sangat kuat, bahkan jika adalah ahli Martial King tidak dapat meninggalkan jejak. Oleh karena itu, sebelum rusak, setidaknya itu adalah armor tingkat 7 atau pangkat yang lebih tinggi. Sayang sekali armor yang begitu berharga itu rusak. Untuk beberapa alasan yang tidak ketahui, bagaimanapun cara mengaktifkannya, pola formasi tidak dapat diaktifkan. Oleh karena itu, armor ini tidak memiliki nilai lain kecuali lebih kuat. Awalnya tuan dari kerajaan kami ingin memakai benda ini. Setidaknya ini sangat kuat, tetapi benda ini sangat tidak nyaman untuk dikenakan di tubuh dan sangat tidak cocok. Yang paling penting adalah tidak bisa mengaktifkan pola formasi dan hanya bisa melindunginya. Tinggal di tubuh bagian atas. Sangat tidak nyaman untuk bergerak, yang sama saja dengan memikul lubang. Jadi, armor ini disimpan di sini, ucap Liu Yuanqin melihat catatan di buku catatan dan menjelaskannya. Ternyata ini adalah armor rusak yang didapat ratusan tahun yang lalu. Jika bukan karena setiap hari di gudang harta memiliki sejarah dan catatan, setelah bertahun-tahun, saya khawatir tidak ada yang tahu asal spesifiknya. Alam rahasia pegunungan luar iblis, gumam Kincan mengerutkan kening.
Saya tidak tahu ini, bisakah saya mengambilnya? Kata Qin Chen mengangkat kepalanya dan bertanya. Karena Tuan Qin tertarik, silahkan ambil. Sebelum datang ayah sudah memberikan penjelasan, selama Tuan Qin tertarik, dia bisa mengambilnya. Tapi siapa yang mengira bahwa Tuan Qin tidak berhasil di depan harta yang sebenarnya, tetapi malah ingin mengambil baju besi yang berkarat dan rusak. Itu juga membuat Liu Yuanqin terdiam. Oke, Qin Chen mengangguk. Baru saja akan mengambil baju besi yang rusak, tiba-tiba melihat bagian dari pola baju besi dan dia terkejut. Aneh, kenapa garis-garis ini begitu akrab? Di mana mereka sepertinya pernah melihatnya? Dengan kilatan mata, Qin Chen langsung mengerti di mana dia melihat garis-garis seperti ini. Beberapa pola rahasia di wajah ini secara mengejutkan mirip dengan teknik rahasia yang dikuasai di Gunung Tiandi, dan tampaknya memiliki asal yang sama. Mungkinkah alasan benda ini tidak bisa dimurnikan bukan karena pola prasasanya rusak, tapi karena kekuatan aslinya salah? Ucap Qin Chen ingat dengan jelas bahwa di rawa kematan hitam dia dan Henu memasuki istana misterius, tetapi mereka tidak dapat membuka formasi pilar batu untuk waktu yang lama. Akhirnya mereka menggunakan kekuatan aneh dari Nanbu kuno untuk mendesak pilar batu memasuki istana. Mungkinkah sama dengan armor yang rusak ini? Gumam Qin Chen dalam pikirannya. Qin Chen segera menggunakan tanda misterius itu. Segera jejak kekuatan dingin keluar dari tangannya dan langsung mengalir ke baju di depannya. Ketika jejak kekuatan itu masuk, seluruh baju besi tampak sedikit bergetar, dan Qin Chen merasa bahwa baju besi kuno yang telah disimpan selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi hidup. Perasaan ini sangat aneh. Armor yang rusak masih terlihat seperti ini. Itu tidak berubah sama sekali, bahkan debu di atasnya tidak hilang. Tetapi Qin Chen memiliki perasaan bahwa baju besi yang rusak itu sepertinya tertidur dan sekarang perlahan-lahan sadar kembali. Kalian berdua tunggu sebentar. Mata Qin Chen memandat dan dia segera duduk bersila dan mulai mencoba menggunakan kekuatan sejati yang aneh. Tetapi untuk menyempurnakan baju besi misterius ini. Melihat tindakan Qin Chen, Liu Yuanqin dan Liu Ying sama-sama terkejut. Tuan Qin, tidakkah Anda ingin menyempurnakan baju besi ini? Dikatakan di catatan sebelumnya bahwa benda ini telah rusak. Master tetap ahli pemurnian pun setelah menghabiskan energi bertahun-tahun, mereka belum berhasil menyempurnakannya. Dapat dilihat bahwa itu telah rusak total. Jika Anda ingin menyempurnakan, saya khawatir kesulitannya sangat tinggi, ucap Yuanqin. Menurut catatan mereka yang telah menyempurnakan baju besi ini saat itu, bahkan ada yang telah mencapai master tingkat bela diri tingkat 7, dan bahkan mereka tidak dapat memperbaikinya. Bagaimana Qin Chen dapat memperbaikinya? Qin Chen mengabaikan mereka berdua, tetapi merasakan suatu pola prasasti. Itu benar-benar berubah. Ketika Qin Chen mengubah kekuatan sejati yang aneh itu menjadi baju besi, kekuatan di seluruh baju besi tampaknya pulih sedikit, perlahan menjadi hidup. Setelah setengah jam, ketika kekuatan sejati yang aneh mengalir ke setiap prasasti di baju zirah itu, seluruh zirah itu tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya berkabut. Liu Yuanqin di samping masih tersenyum pahit dan berkata, Tuan Qin, karena tata di atas itu berarti benda ini benar-benar tidak dapat disempurnakan. Jika Anda melakukan ini, itu akan menjadi sia-sia. Sebelum dia menyelesaikan katanya, Liu Yuanqin melirik baju besi yang memancarkan lingkaran cahaya berkabut. Suasananya tiba-tiba berhenti dan matanya tiba-tiba berbinar. Anda Tuan Qin, apakah kamu berhasil menyempurnakan baju besi ini? Ucap Yuanqin terkejut sambil membuka mulutnya lebar-lebar.
Saat Liu Liu bereaksi, matanya juga jatuh ke tanah. Apa yang dikatakan saudara kelima sebelumnya, banyak master di keluarga menghabiskan beberapa dekade gagal menyempurnakannya. Apa? Master Qin berhasil dalam setengah jam? Bisa dikatakan bahwa pencapaian Tuan Qin lebih baik daripada pencapaian mahli bela diri tingkat 7 di dinasti. Pada saat ini Qin Chen mengabaikan mereka berdua dan semua semangatnya jatuh pada besi di depannya. Seluruh armor ditutupi dengan bola rahasia yang aneh dan cahaya mengalir dan menyamarkan. Perubahan Demon Armor. Pada saat yang sama sebuah pesan langsung membanjiri pikiran Qin Chen. Baju besi standar Panglima Perang Alien kuno tingkat raja dapat diintegrasikan ke dalam diri sendiri, dan dalam pertempuran dapat dimotivasi oleh kekuatan alien untuk melindungi tubuh secara instan. Ada 7 set armor setan alien pangkat raja. Armor setan alien peringkat Wang yang dapat menahan serangan penuh dari level manapun dari prajurit alien tanpa jeda apapun. Itu adalah puncak dari armor alien semua. Apa? Armor yang begitu kuat ternyata adalah armor standar. Gumam Qin Chen terkejut. Setelah menyempurnakan baju besi, informasi dalam baju besi yang rusak juga masuk ke dalam pikiran Qin Chen. Ternyata baju besi standar dari Panglima Perang Iblis Alien kuno menilai dari informasi dalamnya, Panglima Perang Alien ini seharusnya adalah orang ke-7 kekuatan tingkat raja dari Iblis Alien, setara dengan raja bela diri di antara manusia. Dengan kata lain, selama ada set armor setan alien peringkat raja ini, bahkan seorang master raja bela diri dari puncak urutan ke-7 akan sulit untuk menembus pertahanannya sendiri, bahkan dengan kekuatan penuhnya. Sangat disayangkan baju besi ini sekarang hanya memiliki satu pelindung dada dan jelas rusak, dan tulisan dalamnya juga rusak. Tapi secara keseluruhan masih bisa digunakan. Mungkinkah ras iblis alien ini adalah pembangkit tenaga yang dikatakan Gunung Tiandu? Pikiran Qin Chen berbalik. Jika demikian, mengapa Gunadu mengajarkan teknik anehnya sendiri tapi dapat memacu baju besi ras alien iblis ini? Selain itu, pedang karat misterius di tubuhku barusan berfluktuasi setelah bertemu dengan armor iblis alien ini. Sulit untuk mengatakan bahwa pedang karat juga merupakan senjata iblis alien itu. Qin Chen curiga tetapi tidak bisa mengetahuinya. Tuan Qin, ada apa denganmu? Bagaimana armor ini dipindahkan? Di samping Liu Yuanqin dan Liu Liu sudah melihat armor yang rusak di depan Qin Chen sendiri masih terasa sedikit rusak saat ini. Garis-garis hitam di atasnya berkedip-kedip dan cahaya yang menyilaukan naik ke langit memaksa mata orang-orang. Menurut informasi yang dikirim oleh baju besi alien, baju besi di tangannya telah menghilang, dan pada saat yang sama pola baju besi hitam muncul di dadanya. Pada saat dia bertarung, dia hanya perlu didesak untuk memanggil armor sihir yang berbeda ini dan menahan serangan dari luar untuknya. Meskipun satu set dari 7 baju besi yang berbeda, baju besi di tubuhnya ini hanya sebagian darinya. Tetapi Qin Chen dapat merasakan bahwa baju besi ini sendiri juga dapat menahan serangan raja bela diri tingkat ke-7 biasa. Dengan baju besi ini, bahkan jika Leng Pokong ingin membunuh Qin Chen, itu akan sulit. Meskipun baju besi alien yang rusak ini tidak dapat menghentikan semua serangan Leng Pokong, setidaknya itu dapat blokir beberapa serangannya. Jadi Qin Chen punya waktu untuk menghadapinya dengan tenang. Sayang sekali itu rusak dan hanya ada satu bagian. Jika kamu bisa mengumpulkan set armor ini, itu akan sangat baik. Qin Chen tidak bisa menahan detak jantungnya karena dinasti Dawei dapat memperoleh bagian dari armor iblis alien ini. Mungkinkah ada bagian lain dari armor iblis alien di tempat lain di tanah 100 dinasti ini?
Ayo pergi. Sambil memasukkan baju besi, Kincen, Liu Liung dan Yu Yongkin keluar dari gudang karbon. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Kita akan lanjutkan selanjutnya di episode berikutnya. Goodbye.